Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, semoga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat di hari baru, hari milik Tuhan. Sebagaimana biasa dari Bukit Sion Makale, kita akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Sesuai bacaan hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2020, dari 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 11. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 11. Tapi sebelum membacanya kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kami ingin diubah oleh firman Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus, sehingga hidup kami makin lebih baik dari hari ke hari, makin mengikuti rencana, kehendak, maksud Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kami. Kami berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 11. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan ini saya beri judul atau tema renungan, merendahkan diri karena Kristus. Merendahkan diri karena Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, sikap merendahkan diri mungkin masih banyak kita temukan, atau bisa jadi tinggal sedikit kita temukan. Mungkin yang banyak justru orang yang meninggikan diri karena pencapaian-pencapaian tertentu, sehingga ia meninggikan diri. Tetapi bacaan kita berbicara tentang merendahkan diri. Bacaan ini disampaikan oleh Petrus, Rasul Petrus, sebagai saksi langsung dari penderitaan Kristus, saksi dari penyaliban Kristus, saksi dari kebangkitan Kristus. Karena dia saksi, maka ia pun meyakini bahwa
kelak ketika Tuhan Yesus datang, ia juga akan dimuliakan. Dan karena itu sebagai rasul, ia memberi peneguhan, memberi dorongan, memberi semangat bagi jemaat-jemaat yang juga mengalami penderitaan untuk bisa saling merendahkan diri. Karena dengan merendahkan diri, maka penatua-penatua atau pemimpin-pemimpin dalam jemaat bisa melayani, menggembalakan orang yang diserahkan kepada mereka dengan senang hati, bukan dengan berat hati. Dengan merendahkan diri, para pemimpin di jemaat melayani bukan untuk mencari keuntungan, melainkan karena sungguh-sungguh melayani. Bukan bertindak sebagai penguasa, tetapi bertindak sebagai orang yang patut diteladani. Jadi sikap merendahkan diri ini sesungguhnya mengacu kepada teladan dari Yesus sendiri yang sebenarnya ada di posisi yang tinggi di seluruh alam semesta, bukan hanya pada diri manusia. Ia Allah yang maha tinggi yang mau datang mengambil rupa manusia. Taat sampai mati di kayu salib. Jadi dari tempat yang tinggi ia turun sampai di tempat yang terendah. Jadi sikap Kristus yang merendahkan diri seyogyanya menjadi teladan bagi para gembala, para pemimpin di jemaat untuk juga merendahkan diri sehingga mampu mengangkat tugas pelayanan di jemaat mereka. Bukan sebagai penguasa, bukan untuk mencari keuntungan, tetapi melayani dengan senang hati, domba atau orang-orang yang diserahkan Allah untuk mereka gembalakan. Maka di ayat 4, ketika mereka merendahkan diri dalam melayani, juga nanti mereka akan menerima mahkota kekal yang dikaruniakan. Ini untuk pemimpin jemaat. Tapi nasihat ini juga berlaku bagi orang muda. Agar orang muda tunduk kepada orang tua, bahkan dikatakan di ayat 5, merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Bukan meninggikan diri. Maka bahkan dikatakan di ayat 6, juga mereka harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jadi selain merendahkan diri seorang terhadap yang lain, terutama dan yang terpenting adalah mereka merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya sadar diri, tahu diri sebagai ciptaan, sehingga tidak menolak Allah, tidak memusuhi Dia, tidak memaksakan kehendak, tetapi tunduk kepada kehendak Tuhan sebagai Tuhan, sebagai pencipta, sebagai pemelihara. Jadi merendahkan diri satu terhadap yang lain dan juga merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena jika tidak demikian, iblis berjalan keliling sama seperti singa. Iblis berjalan sama seperti singa untuk mencari mangsa yang akan ditelan. Jadi iblis bisa datang dengan berbagai godaan untuk orang meninggikan diri. Supaya orang meninggikan diri dan tidak lagi mengindahkan Tuhan, tidak lagi mengindahkan sesamanya, tidak lagi melayani domba-domba yang harus digembalakan. Dan sikap meninggikan diri ini sekali lagi, ini dapat dipakai oleh iblis supaya orang jauh dari Tuhan, tidak mengikuti nasihat firman Tuhan. Maka diingatkan di ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di dunia ini menanggung penderitaan yang sama. Iblis bisa dilawan dengan iman yang teguh.
Dan iman yang teguh itu berkaitan erat dengan firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan dipercayai, diyakini, termasuk di ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhanlah yang memelihara, maka tidak perlu takluk, tidak perlu tunduk kepada iblis. Tuhanlah yang memelihara. Iblis bisa dilawan, iblis bisa dikalahkan dengan tuntunan Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus, dengan berlandaskan pada firman Tuhan. Maka di ayat 10 juga dikatakan, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, akan mengokohkan kamu. Ini janji dari firman Tuhan. Akan mengokohkan untuk melawan iblis sekalipun. Ketika mereka sedang menderita, ketika jemaat menderita, mereka akan dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Karena dikunci di ayat 11, Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Dialah, Tuhanlah sendiri yang mempunyai kuasa, bukan iblis. Ya, bukan iblis sekali lagi. Tuhanlah yang mempunyai kuasa. Maka karena itu Bapak Ibu Saudara, mari merendahkan diri di hadapan Tuhan, di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan ketika kita merendahkan diri, firman Tuhan berkata, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Sebaliknya barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Tidak cukup merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, tapi juga buktinya nyatakan, tindak lanjuti dengan merendahkan diri satu terhadap yang lain. Dengan merendahkan diri di dalam jemaat, mengangkat tugas pelayanan dengan senang hati. Itulah ciri dari murid Kristus. Merendahkan diri artinya posisi tinggi tapi mau mengambil sikap rendah. Itu bisa berbeda dengan sikap rendah diri atau minder. Tapi merendahkan diri itu artinya posisi kita ada di atas, di posisi tinggi sama seperti Kristus, tapi rela mengosongkan diri, rela merendahkan diri demi sesama. Dan terutama di hadapan Tuhan kita merendahkan diri karena Dialah pencipta kita, Dialah pemelihara kita, Dialah yang mengokohkan kita, Dialah sumber damai sejahtera, sumber berkat, dan terutama keselamatan kekal dalam Kristus Yesus. Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan, kepada sesama, dan angkatlah tugas pelayanan dengan senang hati, karena sikap merendahkan diri ada dalam diri kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kiranya Roh Kudus makin menolong kami, mengambil sikap merendahkan diri, bukan hanya kepada Tuhan, tapi bahkan di hadapan sesama, bahkan dalam pelayanan kami. Biarlah Tuhan saja yang ditinggikan, dan pada saatnya nanti ketika Kristus datang, kami dimuliakan bersama Kristus. Tolonglah kami masing-masing bertumbuh dalam iman yang benar, mengangkat tugas pelayanan di rumah, di kantor, di masyarakat, di mana saja. Tuhan yang ditinggikan, berkati seluruh pelayanan dalam lingkup gereja Toraja, gereja-gereja lain, gereja Tuhan di muka bumi, agar Tuhan dimuliakan. Berkati pemerintah kami, bangsa kami, agar di negara ini tetap aman dan kedamaian keadilan dirasakan. Berkati perjuangan bersama melawan COVID-19, kasihani orang-orang yang dilanda bencana, orang miskin, bahkan peperangan antara Azerbaijan dan Armenia. Tuhan campur tangan di sana, biarlah mereka boleh berhenti sehingga tidak lagi terjadi penumpahan darah. Tuhan, tolonglah mereka, kasihani. Tolonglah kami masing-masing, pulihkan mereka yang sakit, hiburkan mereka yang berduka. Kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus segala doa kami kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara renungan kita untuk hari ini. Tuhan memberkati.